Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Helma Magdalena Samosir dari kelas 11 MIPA 4. Saya di sini akan menjelaskan tentang kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk tetap bisa menghadapi beban fisik yang didapatkan tanpa merasa kelelahan. Jika seseorang memiliki kebugaran jasmani yang baik, dia dapat melakukan aktivitas dengan lancar. Kebugaran jasmani menjadi hal penting untuk tiap orang agar tubuh selalu sehat. Kebugaran jasmani memiliki tujuan untuk mempertahankan, meningkatkan, dan mengembangkan kesehatan seseorang. Unsur-unsur dan manfaat kebugaran jasmani diantaranya yang pertama adalah kekuatan. Kekuatan atau strength merupakan kondisi tubuh ketika memakai otot guna memaksimalkan tenaga dalam melaksanakan sebuah aktivitas fisik. Untuk mendapatkan otot yang kuat bisa dilatih dengan latihan berat secara rutin dan konsisten. Contoh latihannya seperti push up, sit up, dan back up. Sedangkan untuk olahraga yang memerlukan kekuatan diantara lainnya adalah tolak peluru dan angkat besi. Yang kedua, daya otot. Daya otot merupakan kemampuan seseorang dalam memanfaatkan kekuatan maksimal dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Daya otot berkaitan dengan sistem anaerobik. Dalam proses pemenuhan kebutuhan energi, latihan yang cocok seperti vertical jump, front jump, dan side jump. Daya otot adalah unsur kebugaran yang penting ketika atlet akan melakukan start atau melakukan tolakan saat berolahraga. Yang ketiga, daya tahan. Daya tahan merupakan kemampuan tubuh ketika melaksanakan gerak dengan seluruh anggota tubuhnya dalam waktu yang lama agar tidak mudah lelah. Selain itu, daya tahan juga dikaitkan dengan kemampuan seseorang untuk menggunakan sistem kardiovaskuler secara efektif dan efisien dalam melakukan aktivitas fisik. Contoh latihannya adalah lari santai selama 15-30 menit, bersepeda dan berenang. Olahraga yang memerlukan daya tahan tinggi adalah lari jarak jauh. Yang keempat, kecepatan. Unsur ini merupakan kemampuan untuk pindah dari satu posisi ke posisi lain yang dalam waktunya memerlukan waktu yang singkat dan cepat. Ketika seseorang menggunakan waktu yang sedikit, maka orang tersebut memiliki kecepatan baik. Contoh latihannya adalah lari sprint atau lari jarak dekat. Yang kelima, kelenturan. Kelenturan juga merupakan unsur penting karena berpengaruh dengan keleluasan pada otot tubuh, khususnya pada bagian persendian terhadap penyesuaian gerak yang dilakukan. Contoh latihannya itu seperti senam, yoga, atau renang. Olahraga yang cocok seperti senam lantai atau senam ritmik. Yang keenam, kelincahan. Kelincahan merupakan kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri dengan posisi-posisi tubuh seperti dari depan ke belakang atau dari kanan ke kiri. Beberapa jenis latihan fisik yang dapat melatih kelincahan diantaranya seperti lari zigzag dan naik turun anak tangga. Salah satu jenis olahraga yang mengandalkan kelincahan seperti bulu tangkis dan sepak bola. Yang ketujuh, keseimbangan. Unsur ini merupakan kemampuan untuk mengendalikan organ atau syaraf otak dengan tujuan mengendalikan gerakan tubuh dengan baik. Contoh latihannya adalah latihan sikap lilin, berjalan di atas balok kayu, berdiri dengan tangan sebagai tumpuannya. Salah satu cabang olahraga yang mengandalkan kemampuan keseimbangan adalah senam lantai dan loncat indah. Yang kedelapan, reaksi. Reaksi merupakan kemampuan seseorang agar dapat bertindak dengan reaksi. Dengan reaksi tentu akan menanggapi rangsangan atau stimulus yang diberikan oleh orang lain. Contoh latihannya adalah dengan lempar tangkap bola. Olahraganya seperti basket, bowling, dan memanah. Yang kesembilan, koordinasi. Koordinasi merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan berbagai gerakan berbeda dengan bisa mengkoordinasikan seluruh tubuh dengan tepat. Koordinasi membutuhkan kemampuan gerak insting yang kuat sekaligus konsentrasi yang tinggi. Contoh latihannya seperti memantulkan bola ke tembok dan menangkapnya kembali. Yang ke-10, ketepatan. Unsur ini merupakan kemampuan dalam mengendalikan gerakan sesuai dengan sasaran. Permainan bowling dan memanah dapat menjadi solusi yang tepat untuk mengasah ketepatan. Selanjutnya, manfaat kebugaran jasmani. Banyak manfaat yang kita dapatkan dengan melakukan kebugaran jasmani, seperti menjaga berat badan dan menghindari obesitas, menurunkan tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi itu bisa menimbulkan berbagai gangguan kesehatan bagi tubuh, misalnya penyakit jantung koroner, stroke, sampai gagal jantung. Selanjutnya, yang ketiga, meningkatkan kualitas hormon. Latihan kebugaran jasmani bisa mempengaruhi produktivitas hormon dalam tubuh. Baru yang keempat, menurunkan gejala depresi dan kegelisahan.
Dengan melakukan latihan kebugaran jasmani, tubuh akan menjadi lebih rileks. Kondisi tersebut akan mempengaruhi depresi. Yang kelima, melindungi dari osteoporosis. Karena dengan melakukan gerakan akan memiliki tulang yang kuat, sehingga dapat menjadi solusi untuk mencegah kualitas kepadatan tulang akibat osteoporosis. Yang selanjutnya, meningkatkan mood. Tentunya dengan kondisi yang bugar dapat menghilangkan rasa bosan. Olahraga aerobik bisa mengurangi ketegangan dan memunculkan semangat. Lalu selanjutnya, membuat awet muda. Manfaat selanjutnya membuat awet muda, terlihat awet muda karena terhindar dari stres. Obesitas dapat terjadi karena penumbuhan zat-zat makanan berlebih dan tertimbun dalam tubuh. Selain itu, kegemukan juga dapat terjadi karena tubuh kurang beraktivitas. Yang selanjutnya, dapat mencegah penyakit diabetes. Kebugaran jasmani juga bermanfaat untuk mencegah dan menahan laju penyakit diabetes. Sebab, jika kita olahraga secara teratur baik dan benar, akan menurunkan gula. Dan terakhir adalah mencegah penyakit jantung. Pada saat tubuh melakukan olahraga, aliran darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh ke jantung akan menjadi sangat lancar ketimbang saat tubuh diam. Oleh sebab itu, latihan kebugaran jasmani mencegah penyakit jantung. Sekian penjelasan mengenai kebugaran jasmani dari saya, Helen Magdalena Samosir. Sekian, terima kasih.